warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi channel saya Muhammad Gaka. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua kunci penting dalam kehidupan. Sebenarnya udah banyak banget yang tahu tentang dua hal ini, dua kunci ini, tapi sedikit sekali khususnya masyarakat Indonesia yang mengetahui bahwa dua hal ini menjadi dua kunci penting dalam kehidupan. Nah, apa aja sih dua kunci penting itu? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang klik video ini, saya minta dukungan dan support dari teman-teman semua dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, apa sih dua kunci penting dalam kehidupan itu? Ya, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Pertanyaannya, kenapa sih kesehatan dan kesejahteraan ini termasuk dua kunci penting dalam kehidupan? Oke, gambaran sederhananya gini. Ketika kita sehat, tapi kita nggak memiliki pekerjaan, kita nggak sejahtera, kita nggak punya uang, kita nggak punya penghasilan, kira-kira hidup kita tentram nggak? Begitupun sebaliknya, walaupun kita punya pekerjaan, penghasilan kita mungkin ratusan juta per bulan, tapi kondisi kesehatan kita terganggu, kita sakit-sakitan, punya penyakit stroke, asma, jantung, ginjal, dan lain-lainnya. Kira-kira hidup kita enak nggak? Sama-sama nggak enak, kita tidak bisa menikmati hasil dari kerja keras kita. Nah, maka dari itu sepakat ya, kalau kesehatan dan kesejahteraan ini termasuk dua kunci penting dalam kehidupan. Oke, saya akan bahas di kunci pertama, yaitu tentang kesehatan. Nah, sadarkah Anda bahwa ada lebih dari 1000 macam toksin yang masuk ke tubuh kita perharinya, yang disebabkan oleh pikiran stres, asap rokok, makanan instan atau sari-sari makanan, radiasi HP, dan gas CO2. Dari 5 penyebab ini, umum nggak kita temuin? Umum sekali. Oke, mungkin teman-teman tidak punya beban pikiran, belum punya beban pikiran. Teman-teman nggak merokok, teman-teman juga jarang makan mie atau seblak. Tapi saya yakin teman-teman tidak bisa jauh dari yang namanya HP. Nah, di situ kita akan terkena radiasi telepon atau radiasi HP. Maka dari itu, tubuh kita sangat memungkinkan sekali, sangat rentan sekali terjadinya racun atau toksin yang masuk dalam tubuh kita. Nah, hasil survei WHO adalah Badan Kesehatan Dunia telah mensurvei bahwasanya ada 3 kategori manusia di dunia ini. Yang pertama, yaitu 5% orang sehat. Kebayang gak sih, orang seluruh dunia ya yang dikategorikan orang sehat hanya 5% persentasenya, sedikit sekali. Nah, orang yang dikategorikan sehat biasanya mereka itu tergolong orang-orang yang atlet, yang benar-benar menjaga pola hidupnya, yang benar-benar menjaga pola makannya, pola tidurnya, semua benar-benar terjaga. Terus yang kedua, yaitu 20% orang sakit. Nah, orang yang dalam kategori ini udah jelas mereka sadar atas kondisi kesehatannya, mereka ada di rumah sakit atau dalam perawatan di rumah. Nah, persentase yang terbesar yaitu orang-orang yang sehat bermasalah, 75%. Nah, sehat bermasalah ini kenapa persentase terbesar? Karena mereka tidak sadar bahwa tubuhnya itu menyimpan beberapa banyak penyakit. Nah, apa sih gejala-gejala dari sehat bermasalah? Nah, ini adalah beberapa gejala dari sehat bermasalah. Yang pertama, yaitu mudah lelah, obesitas, penurunan fungsi dan gairah seks, perut buncit, rambut rontok, sering gugup, sering kencing, sering lupa, stres, sulit konsentrasi dan susah tidur. Kira-kira dari 10 penyebab ini, 10 gejala ini, ada nggak yang teman-teman rasakan? Oke, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya. Nah, maka dari itu Kompas dalam majalahnya menyatakan 85% pasien kanker dan keluarganya bangkrut. Kenapa sih? Kok bisa gitu pasien kanker dan keluarganya juga bangkrut? Keluarganya bisa bangkrut karena pengobatannya sangat mahal. Ya, oke, saya sedikit gambaran. Mungkin teman-teman juga kenal dengan public figure, yaitu almarhum Olga Saputra, almarhum Julia Perez. Beliau sebelum meninggal menderita penyakit kanker, betul nggak? Nah, selama pengobatan beliau sampai menjalani pengobatan di luar negeri hanya untuk sembuh demi sehat gitu ya. Rela melakukan apa saja sampai hampir rumah dijual, mobil dijual, hampir bangkrut juga gitu kan, banyak hutangnya. Nah, maka dari itu cegah sebelum terjadinya sakit. Oke ya, semoga teman-teman paham. Nah, next di sini ada solusinya, yaitu makanan kesehatan Tiens.
Nah, makanan kesehatan Tianxi ini kombinasi dari 5.000 tahun rahasia kesehatan kerajaan Tiongkok kuno dengan pengolahan teknologi modern. Bahan-bahannya alami, konsep kesehatannya adalah pencegahan dan penyembuhan, dan mendapatkan sertifikasi penghargaan internasional. Dan ini adalah beberapa penghargaan dan sertifikat yang telah diterima oleh perusahaan Tianxi. Yang pertama, sertifikat syariah. Jadi dari segi bisnis nih, dari segi bisnisnya mendapatkan sertifikat syariah, gitu kan, tidak ada unsur riba. Terus yang kedua, sertifikat halal Indonesia. Jadi dari segi produk, perusahaan Tianxi sudah lulus uji MUI, ya, sudah lulus uji MUI sehingga dinyatakan halal produknya, tidak ada kandungan bahan-bahan kimia, semuanya herbal. Nah, terus sertifikasinya yaitu top 500 Asia brand. Nah, sertifikat ini adalah sertifikat, tidak semua perusahaan di negara Asia itu bisa mendapatkan sertifikat ini. Kebayang gak sih di negara Asia itu berapa perusahaan yang ada di negara Asia? Ribuan, bahkan ratusan ribu yang ada di perusahaan yang ada di negara Asia. Nah, produk Tianxi, perusahaan Tianxi itu masuk dalam kategori top 500 Asia brand. Perusahaan yang paling ngetop ya masuk ke kategori 500 top Asia brand. Salah satu produk kesehatan yang bersaing dengan perusahaan teknologi. Kebayang gak sih betapa dahsyatnya perusahaan Tianxi? Nah, terus Tianxi juga mendapatkan sertifikat APLING, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Jadi untuk dipasarkan di masyarakat Indonesia, perusahaan Tianxi sudah mendapatkan sertifikatnya, jadi aman, gitu kan. Nah, terus next, nah teman-teman mungkin udah dengar dengan perusahaan ini, ya saya kenalkan dengan bangga, Tianx International. Ya, ini di Indonesia bisa disebut dengan Tianx Syariah karena sudah mendapatkan sertifikat syariah, sehingga disebut di Indonesia itu Tianx Syariah atau Tianxi, ya. Nah, Tianxi ini kantor pusatnya di Woking Development Area Tianjin, Cina, berdiri pada tahun 95 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Sekarang udah memasuki tahun 2021. Kira-kira udah berapa tahun nih di Indonesia? Kurang lebih 21 tahun di Indonesia. Nah, secara logika nih, menurut teman-teman, perusahaan asing, perusahaan Cina yang berdiri di negara kita bertahan selama 20 tahun. Kira-kira perusahaannya besar atau kecil? Perusahaannya bagus atau jelek? Dari segi produknya kira-kira laku atau tidak dijual? Jelas, apalagi ini produknya di bidang kesehatan. Kalau produknya abal-abal, produknya tidak bagus, otomatis sudah didemo, sudah ditutup oleh negara Indonesia, sudah ditutup oleh para pejabat negara Indonesia, gitu kan. Nggak mungkin bertahan selama 20 tahun. Sampai sekarang perusahaan Tianxi masih bertahan di Indonesia. Kebayang nggak, produknya sudah banyak sekali orang-orang masyarakat Indonesia yang sembuh melalui pelantara produk Tianxi. Jadi sudah nggak dilakukan lagi nih tentang produk Tianxi. Nah, terus Tianxi ini memiliki kantor cabang lebih dari 110 negara dan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara. Jadi hampir seluruh dunia itu ada perusahaan Tianxi, ada kantor cabang Tianxi, ada bisnis Tianxi. Kebayang nggak besarnya perusahaan Tianxi? Nah, di sini tidak hanya perusahaan tapi juga ada akademi atau universitas yang menampung 30.000 mahasiswa. Terus ada juga hospital atau rumah sakit. Ya, jadi tidak hanya perusahaan, tapi ada universitas dan rumah sakit juga. Oke. Nah, ini adalah Bapak Mesli Jinyuan, adalah pendiri Tianx International. Beliau adalah pendiri Tianx International. Beliau adalah orang salah satu terkaya di Cina dengan total aset 10 miliar US dollar. Diterima pejabat pemerintah di setiap negara. Nah, ketika masuk ke Indonesia, beliau diterima oleh Bapak Hamzahas selaku wakil presiden. Pada waktu itu presidennya Ibu Megawati. Nah, terus ini gambar sebelahnya itu Bapak Kiai Haji Maruf Amin pada waktu itu masih menjadi ketua MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Di tahun 2013 beliau menyerahkan sertifikat syariah dan halalnya. Jadi langsung diserahkan oleh pejabat negara. Jadi Bapak Mesli Jinyuan ini ketika ingin membuka cabang di suatu negara, beliau disambut oleh kepala negaranya. Jadi bukan main-main, ini perusahaan benar-benar resmi. Nah, oke, ini adalah tayangan klip video profil, tapi maaf ya karena video profil ini tidak bisa dijadikan satu. Jadi saya udah upload video profil Tianxi, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi. Oke. Setiap perusahaan pasti memiliki produk unggulan, ya. Produk unggulan Tianxi salah satunya adalah suplemen kalsium.
Nah, mengapa sih penting? Kenapa kalsium itu penting? Karena manusia itu memerlukan 1000 mg asupan kalsium per harinya. Mungkin ketika kita dulu sekolah SD atau SMP, guru kita memberitahu ke kita bahwa kalsium itu untuk gigi dan tulang, betul nggak? Tapi justru banyak organ tubuh dalam tubuh kita yang membutuhkan asupan kalsium yang tinggi, seperti ginjal, otak, pencernaan, dan sel sperma. Ini beberapa organ tubuh yang benar-benar membutuhkan asupan kalsium yang tinggi. Mereka yang punya keluhan ginjal, mereka yang punya keluhan jantung, mungkin salah satunya faktornya kekurangan kalsium. Terus mereka yang sering lupa nih, gitu kan, mereka mungkin kekurangan kalsium juga salah satu faktornya. Terus mereka yang ada keluhan di bagian pencernaan, lambung, mah, mungkin salah satu faktornya mereka kekurangan kalsium. Terus juga mungkin ada juga mereka yang sulit untuk mendapatkan keturunan, sel spermanya tidak bagus. Mungkin itu salah satu faktornya kekurangan kalsium. Nah, rata-rata orang-orang itu asupan kalsiumnya hanya 350 mg per hari. Mereka masih kekurangan 650 mg per harinya. Nah, orang-orang yang asupan kalsium 350 mg per harinya itu adalah mereka yang selalu makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, teman-teman makan 4 sehat 5 sempurna nggak per harinya? Nah, kalau teman-teman gak makan 4 sehat 5 sempurna per harinya, berapa asupan kalsium kita per harinya? Nah, ketika kita kekurangan kalsium, kita akan terjadi osteoporosis dan status penyakit lainnya masuk dalam tubuh kita. Nah, sedikit gambaran, coba teman-teman cek di sekeliling teman-teman ya, keluarga atau teman yang usianya di atas 25 tahun. Pasti 85% sampai 90% mereka sudah memiliki keluhan sakit di bagian lutut sama di bagian pinggang. Banyak nggak? Nah, itu adalah salah satu faktor karena mereka kekurangan kalsium. Nah, maka dari itu, ayo dari sekarang teman-teman penuhi asupan kalsium kita mulai dari sekarang. Nah, terus apa sih kelebihan kalsium tiansi? Yang pertama, itu bahannya alami organik, terbuat dari tulang sumsum sapi Mongol. Teman-teman bisa cek aja di Google sapi Mongolia. Terus yang kedua, kandungan kalsiumnya tinggi. Jadi 4 gelas susu murni yang baru meras, 4 gelas susu sapi murni yang baru meras itu setara dengan 1 gelas kalsium kita. Kebayang gak sih 4 berbanding 1? Nah, teman-teman nih kalau harus milih, lebih milih setiap harinya minum 4 gelas susu sapi murni yang baru meras, atau cukup 1 gelas kalsium tiansi tapi kandungan kalsiumnya sama? Oke, teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Terus yang ketiga, itu penyerapannya 90%. Yang 10%-nya itu dikeluarkan melalui urin dan keringat. Terus yang keempat, kayak vitamin dan mikronutrien. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dari kalsium tiansi. Oke. Nah, ini adalah beberapa produk dari produk dari tiansi ya. Yang pertama yaitu nutrien kalsium powder atau biasa disebut kalsium 1. Nah, kalsium 1 ini biasanya untuk peninggi badan. Ya, untuk peninggi badan buat teman-teman yang punya cita-cita pengen jadi tentara, polisi, pramugari, pokoknya yang berkaitan dengan tinggi badan. Bahkan kita melamar pekerjaan pun ada persyaratan tinggi badannya, betul nggak? Nah, buat teman-teman nih yang tinggi badannya kurang, teman-teman bisa pakai produk nutrien kalsium powder untuk menambah tinggi badannya. Terus yang kedua, ada sutang kalsium powder. Nah, kalsium sutang ini atau kita sebut biasanya kalsium yang kedua, kalsium 2 ya. Kalsium 2 ini biasanya untuk khusus para penderita diabetes. Mereka yang punya keluhan diabetes pakai kalsium sutang. Terus yang ketiga yaitu kalsium powder for children. Kita sebut kalsium 3. Nah, kalsium 3 ini bagus banget nih untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun untuk pertumbuhan mereka, untuk masa pertumbuhan mereka. Nah, kalsium yang ketiga ini juga bagus banget buat teman-teman nih yang berat badannya kurang. Ini bisa pakai kalsium powder, pakai kalsium yang ketiga untuk menambah berat badan teman-teman. Nah, terus selanjutnya ada zeangshiti. Zeangshiti ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya bisa untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ini juga teh juga bisa untuk mata minus, untuk masker wajah juga bisa. Nah, teh ini juga kalau dijual di online itu biasanya untuk pelangsing badan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi program diet, bisa pakai produk zeangshiti untuk biar lebih cepat program dietnya ya. Nah, teman-teman tadi teman-teman bisa cek
Teman-teman bisa cek di Google ya, kalsium terbaik di dunia, yaitu pasti yang nongol produk Tiansi. Teman-teman bisa cek aja di Google. Oke, next. Nah, teman-teman juga bisa cek juga di Google pelangsing badan terbaik di dunia. Itu pasti yang nongol Zhang City. Ya, produk pelangsing terbaik di dunia itu pasti yang nongol di Zhang City. Teman-teman bisa cek di Google. Nah, terus di sini ada Renov. Renov itu biasanya untuk bagus banget nih untuk menjaga kesehatan mata. Untuk teman-teman juga yang matanya minus bisa nih pakai Renov. Bisa pakai Renov. Nah, Renov juga ini bisa untuk penderita asma. Untuk teman-teman yang punya keluhan asma, ini bisa nih pakai Renov. Nah, terus yang selanjutnya ada Mooncort. Mooncort ini bagus banget nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Terus selanjutnya ada zinc. Zinc ini kombinasi dengan kalsium yang ketiga itu untuk penggemuk badan. Nah, kalau dijual di online itu biasanya untuk penggemuk badan. Nah, teman-teman bisa cek nih di Google penggemuk badan terbaik di dunia, pasti nongol produk zinc dan dengan kalsium. Teman-teman bisa cek aja sendiri. Bahkan Renov, Mooncort dan zinc juga ampuh sekali untuk mengatasi COVID-19. Salah satu buktinya, testimoninya, teman-teman bisa cek di channel YouTube-nya Irfan Hakim ya, Irfan Hakim. Teman-teman pasti tahu lah Irfan Hakim. Teman-teman bisa cek di channelnya, ketika Irfan Hakim terpapar COVID-19, beliau minum salah satunya Mooncort dan Renov ya, Renov, Mooncort dan zinc. Itu alhamdulillah berapa hari kemudian hasilnya positif. Nah, terus selanjutnya di sini ada Citian Citosan. Nah, Citian Citosan ini kombinasi dengan yang City tadi yang teh itu untuk pelangsing badan. Terus selanjutnya ada grape extract. Grape extract ini biasanya untuk mereka yang punya keluhan stroke. Ini pakai grape extract. Terus selanjutnya yaitu ada Vitalis Soft Gel. Nah, Vitalis Soft Gel ini dijual untuk pencerah kulit biasanya. Karena bagus banget nih untuk masalah kulit. Karena mengandung vitamin E sebagai antioksidan, membantu memelihara kesehatan juga. Nah, Vitalin ini buat teman-teman nih, khususnya para cewek-cewek, para mbak-mbak yang pengen punya kulit glowing. Saya rekomendasi banget nih pakai Vitalin Soft Gel karena sudah terbukti. Teman-teman juga bisa cek di Google pemutih badan terbaik di dunia atau pencerah kulit terbaik di dunia. Pasti yang nongol produk Vitalin Soft Gel. Cek aja teman-teman. Terus selanjutnya adalah Spirulina. Nah, Spirulina ini adalah tren banget nih. Produk masker wajah. Sudah tren banget nih dari dulu-dulu. Produk ini bahkan sampai sekarang itu banyak banget produk tiruan Spirulina. Ya. Nah, spirulina tidak hanya untuk masker tapi juga bisa diminum karena 4 kapsul spirulina, 4 kapsul spirulina itu setara dengan 1 kg buah dan sayur. Oke, next. Di sini juga ada nonitren, diakon, glukosamin. Nah, glukosamin ini biasanya untuk khusus untuk untuk persendian juga ya, untuk mereka yang punya keluhan di bagian lutut sama bagian pinggang. Bagus banget nih pakai glukosamin. Terus ada matras, ada odol juga. Nah, ini nih produk terbaru dari Tiansi. Karena saking trennya masyarakat Indonesia tentang masker spirulina, sehingga perusahaan Tiansi meluncurkan produk terbaru Spirulina Max khusus untuk masker wajah. Nah, ini produk baru keluar ya, baru luncur, alhamdulillah udah tersedia. Teman-teman bisa cek aja di Google, banyak banget spirulina yang keluaran terbaru. Nah, terus di sini ada oli, di sini ada pembalut, ada gelang kesehatan, ada pupuk, ada water purifier, dan juga di sini ada skincare. Di sini ada skincare yang menyediakan menyediakan skincare untuk para ciwi-ciwi nih yang mau punya kulit glowing, yang pengen menjaga penampilannya, yang menjaga kulitnya, itu bisa milih pakai skincare atau Vitalis Soft Gel. Ya, nah teman-teman juga nih sedikit informasi, teman-teman bisa cek di Google produk herbal terbaik di dunia, pasti yang nongol produk Tiansi. Teman-teman bisa cek sendiri aja. Itu videonya, tapi di video kali ini saya bahas di kunci pertama dulu karena kalau dijadikan satu sekaligus 2 kunci durasinya terlalu panjang hingga hampir 1 jam. Pada dari itu nanti untuk kunci yang kedua saya lanjut di part yang kedua, oke teman-teman. Maka dari itu biar teman-teman gak ketinggalan di kunci yang kedua tentang kesejahteraan, teman-teman bisa langsung subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri videonya, buat teman-teman yang kurang paham dari video yang saya bahas, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah di bagian mana yang teman-teman kurang paham. Nanti soal saya akan balas di kolom komentar.
cukup sampai di sini dulu. Saya Muhammad Jaka, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.